Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzah, NIM T 2019-1268. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah suatu kegiatan manusia yang membangun dan menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memaknai pengetahuan sesuai dengan pengalaman. Sebentar lagi saya akan menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam simulasi pengajaran yang akan saya lakukan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan doa. Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarga gimana keluarga? Keluarga di rumah alhamdulillah sehat semua Pak. Gimana, masih ingat materi kemarin yang saya sampaikan? Masih ingat Pak? Kemarin tentang materinya tentang apa? Nyampe akhlak kayaknya Pak. Akhlak. Oh, masih ingat. Masih ingat gak definisi akhlak itu apa? Akhlak adalah kelakuan terpuji Pak. Oh, ya, coba dari Mas Mahfud coba. Akhlak itu etika ketika kita bertemu dengan seseorang Pak. Oh, berarti kalian sudah membaca ya? Alhamdulillah. Yang saya tanyakan di sini, ini mengapa ya akhlak itu masih dijelaskan dan ditekankan dalam formal, dalam pendidikan formal? Apakah kalian tahu? Ya Pak. Saya Pak. Tahu kenapa? Karena guru termasuk orang tua kita di sekolah. Jadi kita harus punya akhlak ketika bertemu dengan guru Pak. Oh iya. Coba dari Hasan. Kalau menurut saya karena apabila tidak ada akhlak terhadap guru kita, maka murid-murid akan seenaknya gitu Pak. Seenak-enak semena-mena gitu. Iya, karena memang sekarang ini babnya sudah sampai dengan akhlak terhadap guru. Itulah definisinya. Jadi akhlak itu sangat penting bagi kita, terutama untuk tata krama nantinya. Apakah kalian tahu bahwa dalam akhlak ini ada tokoh yang mempunyai pemikiran dan mempunyai panutan bagi kita, seperti tokoh zaman Nabi dan zaman nasional dan ketika nasional sekarang seperti sekarang? Apakah kalian tahu? Kalau saya dulu pernah membaca tentang tokoh Al-Ghazali Pak. Oh ya, Al-Ghazali itu termasuk tokoh akhlak juga tokoh pendidikan. Coba Mas Mahfud. Kalau saya pernah membaca sejarah pendidikan punya Ki Hajar Dewantara Pak. Oh iya, itu di setiap tokoh itu pasti ada khusus tersendiri yang dapat kita ambil dan dapat kita cocokkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, jadi saya akan mengambil contoh tokoh yang pada zaman Nabi dulu, yakni Al-Ghazali. Apakah kalian tahu ketika kalian menjelaskan tokoh-tokohnya, apakah kalian tahu pemikirannya sang tokoh tersebut seperti Ki Hajar Dewantara dan Al-Ghazali tersebut? Ya lumayan tahu Pak. Oh, coba dari pemikiran Al-Ghazali itu seperti apa? Kalau menurut pemikiran Al-Ghazali, kalau Al-Ghazali itu Pak menekankan nilai etis Pak ketimbang nilai intelektual dari ilmu pengetahuannya Pak. Iya. Sudah benar, sudah bagus. Coba dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Pemikiran Ki Yang Hajar kalian Dewantara baca itu
mencerdaskan kehidupan bangsa hanya diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Seperti itu, Pak. Ya itulah pendapat beliau yang dapat kita terapkan dalam kehidupan nantinya kita ketika kita bersosial atau kita di hadapan guru bisa dapat kita tekankan. Di sini saya akan menjelaskan Al-Ghazali. Di sini kan Al-Ghazali kita harus mempunyai, kita harus tahu sejarah beliau sebagai tokoh pendidikan. Kita harus mencontoh dan harus mengetahui sejarah beliau. Nama siapa yang tahu nama dari Al-Ghazali? Saya, Pak. Awal. Muhammad Sofyan, Pak. Bukan, itu kan nama kades di sini. Bukan. Gak ada yang tahu. Ya, kalau gak ada yang tahu itu nama aslinya Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tempat lahir beliau di mana? Ada yang tahu? Tahu Pak saya Pak? Di mana? Di mana? Al-Ghazali tempat kota lahirnya di kota Tusdalam, wilayah Khurasan Pak. Wah, itu sudah tahu, berarti Anda sudah memperhatikan berarti. Sampai udah bisa menganalisis juga. Bagus. Bukannya di Jember itu, Pak? Nah, di Jember, ya bukan lah, Khurasan itu di Madinah, kan di Arab. Iya. Di sini Al-Ghazali mempunyai menekankan induk dan pokok akhlak itu menjadi 4. Yang pertama yakni hikmah, ifah, syaja'ah dan adil. Apakah kalian mengetahui pengertian antara 4 itu? Salah satunya. Hikmah, Pak. Apa hikmah? Perbuatan yang dilakukan dengan pilihan dan kemauan sendiri. Ya, sudah benar. Kalau saya Coba, ya ada yang tahu lagi? saja apa? Apa saja? Saja adalah keadaan kekuatan amarah yang harus tunduk kepada akal. Nah, ya benar. Ya nih, ada juga ifah dan adil. Ifah, hikmah, syaja'ah dan adil. Yang belum disebutkan berarti ifah dan adil. Iya. Ifah itu adalah terdidiknya syahwat dengan pendidikan akal dan agama. Jadi karena memang syahwat ini biasanya yang menguasai dalam remaja ataupun dewasa, ketika kita bisa menahan hawa nafsu, maka itu kita termasuk yang sangat bagus. Karena saya pun sulit begitu. Iya. Yang keempat ini adil. Adil adalah keadaan atau kekuatan jiwa yang dapat menuntut dan mengendalikan amarah dan syahwat ke arah hikmah. Jadi itulah poin-poin yang diungkapkan oleh Al-Ghazali. Jadi itu yang dapat kita renungkan dan dapat kita ambil, dapat kita langsung praktekkan dalam kehidupan kita. Di sini ada 10 pemikiran Al-Ghazali yang terhadap akhlak terhadap guru. Jadi coba kalian renungkan atau kalian ambil contohan dari kehidupan sehari-hari kalian ketika kalian itu bertemu kiai atau guru. Bagaimana kalian ketika tidak, jangan ambil dari pemikiran Al-Ghazali dulu, ambil dari kehidupan kalian yang kalian lakukan ketika ketemu kiai. Bagaimana akhlak kalian? Bersalaman Pak. Bersalaman. Iya. Yang lain Mengucapkan salam. ada selain itu, selain mengucapkan salam, Sopan santun, Pak. itu terus Tidak banyak bicara. tidak banyak bicara. Ada lain? Ada Pak. Oh. Iya. Di sini Al-Ghazali menerapkan 10 akhlak terhadap guru yang tidak boleh siswa lakukan. Yang pertama yakni yang harus
siswa lakukan itu akhlak terpujinya seperti yang pertama mengucap salam. Barusan Mahfud mengucap salam, itu adalah pemikiran Al-Ghazali juga. Terkadang kan kehidupan yang kita lakukan itu adalah cerminan dari ulama besar, tapi kita tidak mengetahui. Jadi kita harus mengetahui dari sumber mana kita melakukannya. Seperti ini, mengucap salam ini termasuk juga perintah Al-Ghazali. Yang kedua yakni tidak banyak bicara. Karena kita sebagai siswa atau murid terhadap guru, kita harus mendengarkan secara detail dan diam. Itulah etika ketika kita berhadapan dengan guru. Berdiri ketika guru berdiri, yang ketiga. Karena sekarang banyak kan siswa yang tiba-tiba pulang dulu, tiba-tiba berdiri sehingga tidak mempunyai akhlak. Kita harus menjaga akhlak kita ketika di depan guru. Itu juga yang ketiga. Yaitu yang keempat, menyamakan. Kita tidak boleh menyamakan pendapat guru lain atau pendapat guru kita, karena pendapat semua guru itu sama, tapi ada beberapa mungkin ada kesalahan, karena memang manusia memang tidak luput dari salah dan lupa. Jadi kalian pintar-pintar saja mengoreksi dan mengambil mana yang baik dan mana yang buruk. Barusan kan ada kalian yang ngomong tidak boleh ngomong sendiri. Ya, apalagi itu paling banyak kan. Sekarang coba kalian lihat di mana udah kalau guru yang gitu kan biasanya gimana? Kan banyak bicara kan? Iya Pak, bicara Ya, sedikit. ya itu tidak boleh. Dan lagi ketawa ngakak. Siapa di sini yang biasanya ketawa ngakak? Wow nih Pak. Oh, jangan, nggak boleh itu ya. Kalau saya nggak boleh. Kalau saya mah nggak apa-apa karena ya masih simulasi. Tapi kalau sudah serius, jadi jangan sampai ketawa terbahak-bahak, itu tidak boleh. Yang ketujuh itu perbedaan pendapat. Kalau kalian ingin bertanya, langsung bertanya ke saja, ke guru ya. Kan banyak kan biasanya kan kalian kegiatan itu kan. Yang keempat, tidak menarik pakaian guru, karena guru itu memang harus dimuliakan gitu ya. Jangan sampai menarik. Bertanya tahu keadaan. Kalau di jalan itu harus diperhatikan, jangan terburu-buru dan jangan seenaknya terhadap guru. Gimana? Ya. Yang ke-10 itu tidak tanya terus-menerus ketika guru lelah. Kita harus mengerti bahwa menjelaskan itu memang sulit, tapi memang banyak bicara itu sumpah saya aja capek loh. Ya kita harus tahulah adab-adab akhlak yang kita harus terapkan. Jadi gimana? Barusan yang saya ucapkan apa saja dari ke-10 akhlak tadi? Salam, tidak banyak bicara, berdiri saat dulu berdiri, ya berdiri sambil berdiri, perbedaan pendapat harus dipertanyakan kepada guru. Jadi kita harus memperbanyak pengalaman seperti membaca. Kita harus sering membaca, karena semakin banyak kalian menempuh pengalaman baca, maka semakin luas pengetahuan yang akan kalian ketahui. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.